mana saya ada di bagian awal, begitu ya, di bagian awal sampai dengan UTS, kemudian Prof. Syaf nanti dari mulai setelah UTS sampai dengan UAS. Itu informasi yang pertama. Kemudian informasi selanjutnya penilaian, begitu ya, penilaian seperti yang sudah bahwa komponen nilai terdiri dari nilai UTS, kemudian nilai UAS plus tugas. Tugas ini tugas besar tentu saja karena dokumen lingkungan ini 3 SKS dan ada tugas besarnya, sehingga itu nanti menjadi nilai yang akan digabungkan menjadi satu untuk menentukan nilai akhir. Kemudian informasi lagi, karena kita sekarang masih menggunakan metode daring begitu, sehingga seperti yang sudah saya selalu memberikan materi kurang lebih banyak keterbatasan begitu ya, keterbatasan terkait jaringan, tidak hanya kalian juga saya begitu ya. Kadang-kadang ada trouble dengan jaringan, itu yang pertama. Yang kedua juga memang situasinya kalau daring itu relatif satu yang sudah sih saya selalu, karena begini ya, saya ngadepin laptop begitu, saya ngomong sendiri selama 1 jam begitu. Sementara kalian mungkin juga bosen begitu kan, nun jauh di sana mendengarkan saya ngomong. Beda kan kalau tatap muka bisa saling melihat wajahnya, itu ya beda lah, environment-nya itu jelas berbeda. Sehingga kalau lebih dari 1 jam, 1,5 jam dan 2 jam mungkin apalagi ya, nanti mungkin malah jadi kontraproduktif begitu ya. Jadi oleh sebab itu seperti yang sudah semester yang lalu saya selalu membatasi di 1 jam lebih sedikit begitu. Dan tentu saja konsekuensinya dengan keterbatasan ini saya minta Anda untuk bisa belajar sendiri, lebih aktif gitu ya, mandiri. Nanti saya akan share beberapa materi yang bisa Anda pelajari, Anda baca-baca, dan tentu saja kalau nanti ada hal-hal yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan pada minggu berikutnya begitu ya. Itu lebih baik saya kira daripada saya harus ngomong banyak selama 2 jam, di samping membuat terengah-engah, kalian juga pasti juga bosen begitu dengerin saya ngomong begitu. Itu yang keberapa. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan presensi begitu ya, saya mewanti-wanti betul 75% Anda harus bisa ikuti itu, harus bisa penuhi itu. Kalau tidak bisa, konsekuensinya kalian sudah tahu bahwa bisa tidak ikut ujian. Dan tolong, makanya ideal sih bisa 100% begitu ya. Oleh sebab itu tolong, kalau memang Anda berhalangan karena satu dan lain hal, bisa disampaikan ke saya atau lewat format begitu ya. Dan di hari dan jam saat kita melaksanakan perkuliahan atau sebelumnya lah. Kalau mungkin mohon maaf kalau Anda misalnya sedang tidak enak badan begitu ya, sehingga besok tidak bisa ikut kuliah, bisa disampaikan sebelumnya, bisa WA ke saya atau pada saat jam kuliah, tidak apa-apa. Tapi jangan setelah kuliah, apalagi berhari-hari setelah kuliah, baru ngomong, Pak kemarin saya nggak bisa hadir, Pak saya nggak bisa absen, dan lain sebagainya. Itu sangat tidak saya sarankan begitu. Karena kan repot membuka sistem gitu ya, saya harus lapor ke Mas Dayat, nanti Mas Dayat harus buka, dan lain sebagainya. Jadi agak merepotkan. Kalau bisa ya untuk perkuliahan, absennya ya diselesaikan pada saat hari di mana kita melaksanakan kuliah. Begitu selesai, ditutup, ya sudah, berarti sudah tidak ada
bahasan atau tidak ada request terkait dengan absensi begitu ya. Apalagi nanti pada saat mau ujian ada yang lapor, Pak ternyata absen saya kurang dari 75%, padahal saya ini, padahal saya itu, dan lain sebagainya. Itu saya sangat tidak inginkan. Kemudian minta kebijakan supaya bikin tugas tambahan dan lain sebagainya. Itu terus terang lebih merepotkan lagi begitu ya, karena sekali lagi harus buka sistem bilang Mas Dayat non jauh di sana juga nggak tahu begitu kan. Sementara pekerjaan yang lain juga banyak, sehingga tolong betul-betul jadi perhatian yang tidak bisa absen atau kenapa berhalangan bisa disampaikan sebelum kuliah atau pada saat kuliah ini sampai nanti saya tutup selesai begitu ya. Saya tidak ingin nanti sore tiba-tiba ada yang WA saya, Pak saya nggak bisa absen padahal saya ada begitu. Kalau bisa jangan begitulah. Saya tidak terlalu berharap ada yang seperti itu. Jadi tolong bisa dipahami ya. Ada pertanyaan terkait dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi? Tidak, Pak. Oke, tidak, Pak. Silakan. Jadi nanti terkait dengan absen ya seperti itu, perkuliahan juga seperti itu. Walaupun sebenarnya seperti sekarang ya, saya lihat sih yang hadir di meeting ini 57, termasuk saya begitu kan. Berarti bersama saya di kelas Teams ini begitu ya. Tetapi kalau saya lihat yang absen ada 59 begitu. Artinya ada 3 mahasiswa yang sebenarnya tidak ada tetapi absen gitu ya. Nah ini saya sebenarnya ya mau saya marahin ya, Anda sudah dewasa begitu ya. Tetapi kalau saya biarkan ya nanti juga menjadi sesuatu yang tidak baik begitu ya. Artinya yang 3 orang ini kemana bisa absen tetapi tidak mengikuti kuliah begitu. Ya silahkan, akan banyak sekali energi kalau saya harus manggil satu-satu, cross check siapa yang tidak hadir begitu ya dari 56 yang hadir, dan terus terang saya tidak mau dan tidak akan melakukan itu. Jadi ya sudahlah, menjadi tanggung jawab kalian saja begitu. Yang ikut kuliah mendengarkan ya mestinya nanti pada saat ujian bisa menjawab dengan baik begitu. Yang tidak ikut kuliah ya mudah-mudahan bisa juga menjawab. Baik, kita mulai saja begitu pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya share materi pertama begitu ya. Jadi definisi terlebih dahulu terkait dengan apa itu dokumen lingkungan hidup. Jadi definisi ini bisa Anda peroleh, Anda dapatkan dari Permen LHKP 102 tahun 2016. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari, jadi ada banyak sekali jenis dokumen lingkungan hidup, mungkin tidak akan saya baca satu-satu. Anda bisa baca misalnya ada AMDAL, ada UKL-UPL, ada SPPL, ada DPPL, dan seterusnya sampai dengan audit lingkungan. Nah, dari banyak jenis dokumen lingkungan yang bisa kalian lihat di slide, tidak semuanya masih berlaku. Jadi ada beberapa dokumen lingkungan yang sudah tidak berlaku. Dulu pernah muncul, pernah ada, pernah diterbitkan oleh pemerintah kita, tetapi masa berlakunya terbatas, sehingga sekarang sudah tidak berlaku lagi.
Seperti misalnya DPPL. DPPL itu sudah tidak berlaku lagi. Kemudian ada Semdal. Ini sudah tidak ada. Kemudian sel sudah tidak ada. Pil dulu sempat hilang, sekarang ada lagi dengan fungsi yang kurang lebih sama begitu ya. Dulu sempat tidak ada tapi sekarang ada lagi. Kemudian tapi pil itu produk masa lalu sekali. Di awal-awal AMDAL itu ada tahun 86 kurang lebih itu pil ada, tetapi kemudian era tahun 99 itu tidak ada dan sekarang sudah ada lagi begitu pil. Kemudian PEL tidak ada, DPL tidak ada, RKL RPL yang berdiri sendiri itu tidak ada. Yang sekarang ada adalah RKL RPL yang terlingkup di dalam dokumen AMDAL. Kemudian DELH, DPLH itu masih ada. Jadi ada beberapa yang sudah tidak berlaku lagi. Kemudian sebagai informasi bahwa dokumen lingkungan itu mungkin sedikit merefresh apa yang pernah kita pelajari di Hukling dulu begitu ya, di Hukling dulu bahwa dokumen lingkungan itu masuk di dalam lingkup pengendalian. Jadi kita sekarang kan masih mengikuti Undang-Undang 32 2009 begitu ya yang masih berlaku. Di dalam Undang-Undang 3 2009 kalau dulu masih ingat pada saat kita belajar hukum lingkungan ada 6 lingkup PPLH yaitu perencanaan, pemanfaatan sampai dengan penegakan hukum. Di dalamnya ada lingkup pengendalian begitu ya, lingkup pengendalian. Ini kenapa saya beri warna merah karena AMDAL atau dokumen lingkungan itu posisinya ada di situ, di lingkup pengendalian. Nah, di dalam lingkup pengendalian itu sendiri ada 3 kegiatan di dalamnya. Yang pertama adalah kegiatan pencegahan, yang kedua penanggulangan, dan yang ketiga adalah pemulihan. Pencegahan apa? Tentu saja adalah pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Gitu ya, pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran. Yang namanya pencegahan tentu saja bahwa belum terjadi pencemaran dan atau belum terjadi kerusakan lingkungan hidup. Tetapi kalau penanggulangan dan pemulihan itu bahwa pencemaran dan kerusakan itu sudah terjadi. Kemudian ditanggulangi dan dipulihkan. Konteks dokumen lingkungan adalah mencegah, artinya bahwa mencegah jangan sampai terjadi pencemaran dan atau lingkungan hidup. Sehingga dia posisinya memang ada di pencegahan. Nah, instrumen pencegahan sendiri seperti yang kita tahu, ini sekedar mengingatkan, refreshing begitu ya, ada 12 instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dulu kita sudah kenal KLHS, tata ruang, dan seterusnya sampai audit lingkungan. Sedangkan dokumen lingkungan itu ada di E, F, dan ada sedikit di G begitu ya. Jadi AMDAL, UKL, UPL sebagai bagian daripada perizinan. Jadi EFG itu nyambung. EFG, jadi posisinya ada di situ. Jadi ke-12 instrumen ini adalah yang bersama-sama yang diberlakukan di negara kita dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Sudah ya, sudah cukup jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita masuk ke substansi AMDAL, kita mulai dari yang susah dulu ya, begitu ya. Bukan susah sih, artinya bahwa prosesnya yang paling panjang dan
paling kompleks dibandingkan dokumen lingkungan yang lainnya, yang tadi kita sebutkan di awal. Baik, jadi kita sekarang masih memiliki Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang masih berlaku. Di dalam undang-undang ini ceritanya agak complicated gitu ya, tetapi ya memang harus saya sampaikan. Di dalam Undang-Undang 32 2009 itu ada mulai pasal 22 ya, yang mengatur tentang AMDAL dan UKL UPL dan teman-temannya yang terkait dengan dokumen lingkungan begitulah. Mulai dari prosesnya, tata caranya, mana yang harus nyusun AMDAL dan lain sebagainya. Nah, di dalam ketentuan yang mengatur tentang AMDAL itu, di dalam undang-undang itu kan biasanya memang masih belum terlalu rinci. Sehingga undang-undang itu pasti akan mengamanatkan adanya peraturan pemerintah yang harus disusun untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi undang-undang itu biasanya yang diatur adalah hal-hal yang bersifat makro begitu ya, secara umum. Tetapi aturan rincinya dituangkan kemudian di dalam peraturan pemerintah, dalam PP. PP pun biasanya juga masih belum operasional sekali. Sehingga PP nanti akan mengamanatkan adanya peraturan menteri dan atau keputusan menteri. Dalam hal ini tentu saja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Men-LHK begitu ya, jadi Permen LHK atau Kepmen LHK yang nantinya memang peraturan itu sudah bersifat operasional untuk terkait dengan dokumen lingkungan hidup. Cara menyusun, cara menilai, syaratnya apa saja, dan lain sebagainya. Itu ada di Permen. Nah, Undang-Undang 32 itu PP yang berlaku, yang asli begitu ya. Sementara saya sebut yang asli, itu adalah PP 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, gitu ya, tentang izin lingkungan. Di dalamnya adalah ketentuan yang lebih rinci dibandingkan yang ada di dalam Undang-Undang 32 2009 yang mengatur hal-hal yang terkait dengan AMDAL dan UKL UPL begitu ya. AMDAL dan UKL UPL tentang izin lingkungan. Walaupun tentangnya izin lingkungan, tetapi yang diatur di dalamnya adalah AMDAL dan UKL UPL, dan tentu saja tata cara untuk mendapatkan izin lingkungan. Nah, izin lingkungan itu sebagai catatan adalah sebuah istilah yang baru muncul pada era Undang-Undang 32 2009. Jadi Undang-Undang tentang pengelolaan lingkungan hidup itu kan kita sudah punya 3 begitu ya. 1482, nomor 4 tahun 82, kemudian nomor 23 tahun 97, dan yang ketiga adalah Undang-Undang 32 2009. Dua undang-undang yang lama itu PP-nya kalau yang 2397 itu PP-nya 2799. Tentangnya masih tentang AMDAL, belum tentang izin lingkungan. Karena istilah izin lingkungan itu baru ada di 32 2009. Kemudian PP-nya turunannya adalah 27 tahun 2012. Tentangnya tentang izin lingkungan, walaupun di dalamnya mengatur hal-hal yang terkait dengan AMDAL dan UKL UPL. Jadi ini yang asli begitu ya, 2009, 32 2009, kemudian turun di PP 27 2012. Nah, kemudian yang terjadi, mungkin kalian masih ingat atau tidak begitu ya, di era kepemimpinannya Pak Jokowi itu ada reformasi lah, perizinan begitu ya, bagaimana supaya izin itu terkait dengan investasi sih yang lebih cenderungnya ke arah sana, bahwa izin itu
dicoba dipangkas birokrasinya begitu ya, dicoba dipangkas birokrasinya supaya lebih cepat dalam proses yang lebih pendek dan waktu yang lebih cepat gitu ya. Semangatnya begitulah secara umum semangatnya demikian. Termasuk AMDAL. Nah, AMDAL itu kena karena AMDAL itu terkenal satu proses yang cukup rumit, cukup mahal, cukup lama proses penyusunan sampai terbitnya izin lingkungan itu cukup lama, sehingga ada beberapa pihak yang menganggap bahwa AMDAL itu menjadi penghambat khususnya untuk berinvestasi. Jadi ada sih AMDAL yang selesai dalam waktu 5 bulan, 6 bulan, tetapi ada juga AMDAL yang selesai dalam waktu 4 tahun. Jadi cukup lama. Bisa dibayangkan ada sebuah investor yang ingin berinvestasi di negara kita, begitu ya, baik itu PMA atau PMDN begitu, yang harus menyusun AMDAL terlebih dahulu dan diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Ini pernah terjadi begitu, pernah terjadi dalam waktu 4 tahun. Ada yang 2 tahun, tapi yang 6 bulan juga ada begitu ya. Itu sangat situasional begitu ya, sangat tergantung kasusnya masing-masing. Ya, jadi dikategorikan sebagai proses yang cukup panjang. Oleh sebab itu di eranya Pak Jokowi ini AMDAL termasuk menjadi satu objek izin yang dicoba untuk dipersingkat, diperpendek birokrasinya, dipersingkat birokrasinya, termasuk izin-izin yang lain ya, izin-izin yang lain, yang kemudian pemerintah menerbitkan PP 24 tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau dikenal dengan OSS begitu, PP tentang OSS, Online Single Submission. Jadi perizinan yang dilakukan secara elektronik. Jadi sudah meminimalisir bertemunya orang dengan orang begitu ya. Jadi sekarang pengusaha itu mau dapat izin usaha, mau dapat nomor induk berusaha, mau ngurus izin lingkungan, itu sudah bisa dengan lembaga OSS, ada webnya, nanti izin itu bisa terbit kalau upload persyaratan-persyaratan tertentu gitu ya, yang dipersyaratkan itu kemudian izin bisa langsung dicetak. Jadi sudah nggak perlu ke kantor ngumpulin syarat, nanti nunggu berapa lama begitu. Artinya ya. Nah, AMDAL di era di rezimnya PP 24 2018 ini yang disebut terkenal dengan AMDAL versi OSS begitu ya. Versi OSS ini kemudian berlaku juga dengan Permen LHK yang berbeda. Jadi PP 24 itu mengamanatkan Permen LH yang lain, yang baru. Sementara PP 27 masih tetap berlaku, jadi tidak digantikan dengan PP 24. Dan Permen LHK yang turunannya PP 27 itu masih juga berlaku. Bedanya apa? Jadi kalau PP 27 yang asli tadi yang pertama ya, sekarang digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah. Jadi bikin jembatan, bikin bendungan, bikin jalan dan lain sebagainya. Banyak itu sektor PU yang masih menggunakan AMDAL versi lama, versi konvensional. Sedangkan yang versi OSS, AMDAL OSS itu digunakan oleh sektor privat begitu ya, swasta. Jadi terkait dengan pabrik apapun yang swasta non pemerintah itu AMDAL-nya menyusun AMDAL-nya dengan acuan PP 24 2018 dan Permen LHK turunannya. Jadi misalnya gampangnya begini, sistematika penyusunan AMDAL untuk versi non OSS itu berbeda dengan sistematika penyusunan AMDAL yang versi OSS. Permennya beda. Yang satu Permen 16 2012, yang satu Permen LHK P26 2018. Jadi acuannya beda.
Kalau kalian nanti nyusun AMDAL di era sekarang begitu ya, di era sekarang punya pemerintah ikutnya Permen 16 sistematikanya. Tapi kalau nyusun AMDAL-nya punyanya swasta pakai OSS, nyusunnya menggunakan Permen LHK P26. Jadi ada dua versi AMDAL yang sekarang sama-sama berlaku begitu ya. Rujukannya tetap sama, Undang-Undang 32 2009. Yang satu turun di PP 27 2012 itu yang non OSS. Sedangkan yang satunya turun di PP 24 2018 yang versi OSS. Jadi ada dua jenis AMDAL yang berbeda. Nah, ini jadi informasi awal begitu ya, informasi awal. Nah, sekarang tapi dengan perkembangan saat ini bahwa dengan turunnya PP 24 2018 ini pun dianggap masih AMDAL itu menjadi sesuatu yang ruwet begitulah, yang ruwet. Masih belum cukup singkat gitu. Oleh sebab itu kemarin kalau Anda mengikuti pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu ya, Ciptaker itu Undang-Undang 11 nomor 2020 yang cukup menghebohkan beberapa waktu yang lalu. Dan undang-undang itu pun juga tidak luput untuk merevisi substansi yang tertuang di dalam Undang-Undang 32 2009. Jadi Undang-Undang 32 2009 itu kesenggol lagi begitu ya di Undang-Undang 11 tahun 2020, di mana substansinya banyak yang dirubah atau dimodifikasi demikian. Dan yang banyak dirubah tersebut adalah hal-hal yang terkait dengan penyusunan dokumen lingkungan, khususnya AMDAL dan UKL-UPL. Ya, jadi AMDAL ini sangat banyak dirubah-rubah begitu ya. Dimulai dari PP 24 2018, sekarang dirubah lagi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yang saat ini PP-nya belum turun. Jadi PP yang digunakan untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang 11 2020, khususnya tentang AMDAL itu sampai sekarang belum turun. Sehingga praktis bahwa PP 27 dan PP 24 ini masih berlaku sampai sekarang. Tidak tahu kalau nanti minggu depan atau bulan depan tiba-tiba PP-nya turun, yang kemudian PP itu mencabut PP yang 27 dan 24, ya artinya nanti kuliah kita akan berubah begitu. Belum selesai satu semester, saya sudah harus menjelaskan sesuatu yang baru lagi. Karena kalau saya menjelaskan masih 27 dan 24 berarti saya menjelaskan sejarah begitu kan. Sementara Anda butuh menjelaskan yang saat ini berlaku. Tetapi karena ini masih berlaku ya sudahlah. Kita jalani saja PP 27 dan 24. Kita tunggu saja PP yang amanatnya 11 2020 itu nanti bentuknya seperti apa. Kalau saya melihat, silakan nanti saya upload undang-undangnya yang di kelas yang sebelumnya, kelas apa atau B? Ini sekarang kelas apa atau B ya? Kelas sebelumnya itu sudah saya upload, termasuk Undang-Undang 11 2020, nanti bisa Anda baca. Nanti mungkin kita sempatkan di pertemuan yang akan datang, pasal-pasal mana yang terubah begitu ya, dari apa menjadi apa begitu ya. Kalau melihat itu sih sepertinya nanti akan berubah agak banyak, sehingga mungkin PP 27 dan 24 ini bisa jadi tidak bisa diberlakukan bersama-sama begitu ya dengan PP yang baru. Bisa jadi PP yang baru nanti betul-betul menggantikan. Kalau antara PP 27 dan 24 itu kan tidak menggantikan. Nah, nanti mungkin PP yang baru itu bayangan saya akan menggantikan karena di undang-undangnya itu sistemnya sudah berbeda. Tata caranya sudah berbeda. Tersirat di situ bahwa tata caranya berbeda. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Belum, Pak. Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas kita lanjutkan begitu di yang sebentar ini dulu. Ya, kita belajar PP 27 2012. Sekarang masih berlaku ya. Kalau minggu depan sudah tidak berlaku ya, tiba-tiba PP-nya yang baru itu diundangkan, diterbitkan. Jadi lembaran negara ya berarti hari ini kita belajar sejarah. Nanti Anda hanya sekedar tahu begitu saja. Jadi PP 27 2012, nanti tentu saja kita akan sedikit banyak melihat juga yang 24 2018 begitu ya, yang OSS. Ini sih yang versi konvensional dulu. Baik, jadi ini adalah definisi daripada AMDAL. Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Dari definisi ini ada beberapa kata kunci mungkin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah kata dampak penting begitu ya, dampak penting. Jadi AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting. Kalau ada dampak penting berarti ada dampak yang tidak penting. AMDAL khusus untuk mengkaji dampak penting. Itu kata kunci yang pertama ya. Dampak penting dari apa? Dari sebuah usaha dan atau kegiatan. Kemudian kita masuk di kata kunci yang kedua adalah yang direncanakan. Gitu ya, kegiatan yang direncanakan. Yang namanya direncanakan tentu saja bahwa kegiatan itu belum ada. Masih dalam tahap perencanaan. Ingat sekali lagi bahwa konteks daripada AMDAL adalah pencegahan, begitu ya, pencegahan. Yang nama pencegahan itu berarti belum ada dampak. Kenapa belum ada dampak? Karena belum ada kegiatan. Gitu ya, pencegahan. Sehingga memang AMDAL itu harus disusun pada tahapan perencanaan. Kalau ada kegiatan yang sudah berdiri, sudah beroperasi, sudah membangun, tetapi belum menyusun AMDAL, berarti di era sekarang dia merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Begitu ya, melanggar hukum. Karena mestinya dia disusun pada saat perencanaan, si AMDAL itu, tetapi ini belum disusun, kegiatan tersebut sudah berjalan. Bahkan pada tahap konstruksi pun itu dianggap sudah berjalan, sudah melakukan kegiatan. Artinya sudah menghasilkan dampak. Ya, jadi kata kunci yang kedua adalah direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Nah, ini kata kunci yang ketiga. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang seperti apa adalah pengambilan keputusan terkait dengan boleh atau tidaknya, atau bisa atau tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan. Gitu ya. Boleh atau tidaknya, keputusan terkait dengan boleh atau tidaknya, atau bisa atau tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan. Artinya bahwa AMDAL itu digunakan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan atau tidak. Sekedar informasi catatan bahwa kita kan mengenal secara umum begitu ya, secara umum ada 3 jenis studi kelayakan begitu. Studi kelayakan yang pertama adalah studi kelayakan teknis. Kemudian ada studi kelayakan ekonomi. Ada studi kelayakan lingkungan hidup. Nah, AMDAL itu adalah studi kelayakan lingkungan hidup. Yang namanya studi kelayakan tentu saja outputnya, luarannya adalah menentukan apakah kegiatan tersebut layak atau tidak. Kalau studi kelayakan teknis, ya berarti apakah kegiatan tersebut secara teknis bisa dilakukan atau tidak.
Kalau studi kelayakan ekonomi, ya apakah kegiatan tersebut secara ekonomi bisa dilaksanakan atau tidak, rugi atau tidak, menghasilkan untung atau tidak. Kalau menghasilkan untung itu dalam periode waktu tahun keberapa, dan lain sebagainya. Demikian juga studi kelayakan lingkungan, apakah kegiatan tersebut bisa dilaksanakan dari aspek lingkungan hidup atau tidak. Kalau ternyata tidak bisa dilaksanakan, maka kegiatan tersebut, atau kalau dinyatakan tidak layak, salah satu dari 3 studi kelayakan itu menyatakan tidak layak, ya mestinya kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Gitu ya. Jadi yang tidak bisa itu biasanya yang teknis dan ekonomis. Tetapi yang tidak boleh itu yang terkait dengan kelayakan lingkungan hidup. Karena nanti nyambungnya ke izin lingkungan. Nah, izin itu kan masalah boleh atau tidak begitu ya. Tetapi kalau teknis dan ekonomis itu memang tidak bisa. Secara alamiah pengusaha kalau dia tidak layak secara bisnis ya akan mundur. Jadi tidak ada kaitannya dengan izin, sehingga tidak boleh, tidak bisa. Tetapi kalau AMDAL itu karena nanti proses selanjutnya adalah izin lingkungan, maka ya tidak boleh dilaksanakan. Gitu ya, jadi contohnya ini, contoh kalau saya bisa memberikan contoh. Anda tahu Waduk Jatibarang begitu ya? Waduk Jatibarang sudah pernah ke sana? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Kalau kalau tol Trans Jawa sudah pernah lewat ya? Mungkin tidak full, tapi sebagian pernah lewat ya. Iya, Pak. Ya, kalau lihat Waduk Jatibarang atau tol Trans Jawa itu kan kita bisa melihat bahwa mereka itu adalah kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dampak penting, begitu ya, karena skalanya besar lah. Nanti walaupun nanti ada kriterianya, tetapi kita membayangkan terlebih dahulu bahwa dua kegiatan yang skalanya besar tersebut pasti menghasilkan dampak penting. Sehingga harus ditentukan terlebih dahulu apakah kegiatan itu bisa dilaksanakan dulunya ya, bisa dilaksanakan dari sisi lingkungan atau tidak, layak dari sisi lingkungan atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, maka disusunlah studi AMDAL. Karena AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting ya. Jadi disusunlah studi AMDAL secara komprehensif begitu ya, dalam rinci. Nanti hasil daripada studi AMDAL itu yang akan memberikan rekomendasi bahwa kegiatan tersebut layak atau tidak layak dari sisi lingkungan hidup. Gitu ya. Jadi gambarannya seperti itu. Disusun AMDAL dulu untuk menentukan apakah dia bisa jalan atau tidak, layak atau tidak. Ada pertanyaan terkait dengan definisi AMDAL? Ada ya? Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke definisi usaha dan atau kegiatan. Usaha dan atau kegiatan adalah bentuk aktivitas ya, yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perubahan rona itu seperti ini, misalnya tadi ya kita contohkan jalan tol. Yang tadinya sawah berubah menjadi jalan tol. Yang tadinya pertanian berubah menjadi kawasan industri. Yang tadinya kebun berubah jadi real estate, jadi permukiman. Yang tadinya lapangan sepak bola berubah menjadi mall. Yang tadinya permukiman dirubah menjadi waduk yang harus digenangi air. Dan lain sebagainya. Itu adalah gambaran adanya perubahan rona lingkungan hidup, begitu ya, perubahan rona lingkungan hidup. Itu kalau secara fisik, yang secara tidak fisik, secara non fisik artinya tidak
nanti contohnya begini, yang ini terusannya ya, menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Jadi perubahan rona itu berpotensi menghasilkan dampak. Misalnya dulu ya, Undip, Tembalang belum ada Undip, ronanya masih perkebunan, tegalan, hutan, dan lain sebagainya. Kemudian Undip datang membangun di situ, kan sudah terjadi perubahan rona. Yang tadinya kemudian adanya Undip yang banyak, yang pindah ke Tembalang, mahasiswanya banyak, ada peningkatan kebisingan karena kita menggunakan kendaraan bermotor. Kemudian ada peningkatan jumlah sampah karena penduduk Tembalang bertambah signifikan. Ada dampak berupa berkurangnya kuantitas air tanah karena banyak penduduk Tembalang yang memanfaatkan air tanah, air artetis. Ada dampak berupa kemacetan, berarti ada dampak terhadap lalu lintas, sistem transportasi. Ada dampak terhadap kualitas udara ambien, karena sekali lagi kita banyak menggunakan kendaraan bermotor. Nah, itulah yang disebut sebagai usaha. Jadi merubah rona sekaligus menghasilkan dampak. Jadi usaha dan atau kegiatan yang dimaksud dalam definisi AMDAL itu adalah sesuatu atau bentuk aktivitas yang merubah rona sekaligus menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Tentu saja dampak ini tidak hanya bersifat positif saja, tetapi dampak negatif. Tetapi yang lebih ditekankan di dalam definisi ini adalah dampak yang bersifat negatif, gitu ya, bersifat negatif. Tentu saja yang lebih perlu dipertanyakan kelayakannya itu adalah dampak-dampak yang bersifat negatif. Oke, kita lanjut. Dampak penting ini masih menyangkut dengan dengan definisi daripada AMDAL, yaitu dampak penting. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang mendasar yang diakibatkan oleh si usaha atau kegiatan tersebut yang tadi kita contohkan. Jadi ada perubahan yang mendasar. Kan ada kegiatan yang sama-sama menghasilkan dampak, tetapi yang satu tidak penting, yang satu penting. Contohnya demikian. Anda tahu Alton ya? Alton ya? Sebelum pulang kampung kan sudah pernah melihat Alton berdiri begitu kan, yang sekarang sampai sekarang sih sudah 30 lantai begitu. Anda bisa membandingkan dengan hotel atau ya hotel lah atau kos-kosan yang hanya 2 lantai. Yang satu 30 lantai, yang satu 2 lantai. Yang 2 lantai pun itu juga menghasilkan dampak gitu ya. Ada sampah yang dihasilkan, ada limbah cair domestik yang dihasilkan, ada mungkin kalau penghuninya menggunakan kendaraan bermotor juga menghasilkan kebisingan. Yang 30 lantai apalagi begitu ya, dampaknya pasti akan lebih besar. Tetapi tentu saja beda. Dari sisi kualitas dampaknya pasti berbeda antara yang 30 lantai dengan yang 2 lantai. Nah, sama-sama ada dampak. Yang 30 lantai itu bisa jadi adalah kegiatan yang menghasilkan atau merubah lingkungan hidup yang sangat mendasar. Sementara yang 2 lantai mungkin berdampak atau merubah lingkungan hidup tetapi tidak mendasar. Ukurannya seperti apa? Kalau engineering, fisik kimia begitu ya, fisik kimia biologi gitu sih masih bisa diukur. Contohnya demikian. Kebisingan misalnya, kebisingan permukiman itu baku tingkat bisingnya kan 55 plus 3, 58 desibel begitu ya. Itu adalah baku tingkat kebisingan. Berdasarkan Permen LH yang berlaku 48 ya. Kemudian Tembalang misalnya
sebelum ada undip, itu kebisingannya misalnya di 40 desibel, ekivalen siang malam. Kemudian setelah undip beroperasi penuh, banyak mahasiswa, semua fakultas pindah ke atas, begitu kan. Dosennya nambah, mahasiswanya tambah, banyak menggunakan kendaraan bermotor. Kebisingan ekivalen siang malamnya menjadi 60 desibel. Gitu ya. Nah, karena sudah mencapai 60 desibel, yang berarti bahwa sudah melampaui baku tingkat kebisingan yang hanya 58. Itu bisa dikatakan bahwa si undip ini memberikan perubahan lingkungan yang sangat mendasar. Karena menyebabkan terlampauinya baku tingkat bising. Demikian juga untuk kualitas udara misalnya. NO, CO, NOx, SOx, CO, kemudian PB. Misalnya sebelum ada undip ini berapa sih di Tembalang? Ternyata setelah ada undip, ada parameter-parameter yang melebihi baku mutu. Kalau kualitas udara baku mutu, bukan baku tingkat, ya, baku mutu. Misalnya debu, biasanya yang sering terlampaui itu debu. Sehingga itu bisa dikatakan menyebabkan perubahan yang sangat mendasar. Tapi beda kalau aspek sosial, gitu ya. Aspek sosial itu sulit untuk menjustifikasinya dengan ukuran kuantitatif, begitu. Misalnya persepsi masyarakat, sikap masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Pasti kan begitu, kalau ada proyek itu kan begitu ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak setuju. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah sudah merubah lingkungan hidup yang sangat mendasar? Dalam hal ini adalah lingkungan sosial, begitu ya. Nah, itu yang lebih sulit terukur, karena kalau lingkungan sosial kan tidak ada baku mutunya atau baku tingkatnya, begitu ya. Ada bisa jadi yang setuju 100, yang tidak setuju hanya 20 misalnya. Kan belum tentu bahwa itu, wah Pak, kan yang tidak setuju hanya sedikit, yang setuju lebih banyak, berarti tidak merubah mendasar, begitu kan. Belum tentu kalau yang 20 ini merupakan misalnya orang Baduy, sedulur sikep, wah itu beda lagi ceritanya, begitu ya. 20 tetapi bisa membuat berita yang luar biasa, begitu. Kalau 20 orang yang masyarakat biasa sih mungkin enggak masalah, begitu kan. Bisa didekati dengan metode-metode yang lazim digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang umum. Tetapi kalau mendekati orang Baduy misalnya ya, sedulur sikep, wong samin dan lain sebagainya, itu kan lebih sulit, artinya belum tentu cocok. Misalnya kalau orang biasa itu ada masalah bisa diselesaikan dengan memberi kompensasi, begitu ya. Tetapi belum tentu bahwa orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi kompensasi itu mau, begitu kan, karena tujuan mereka sebenarnya tidak masalah materi, tetapi hal lain yang lebih prinsipil bagi mereka, begitu ya, karena mereka punya kearifan lokal yang mungkin tidak bisa dibeli, begitu. Sehingga itulah jadi contoh saja bahwa nanti ada hal-hal yang seperti itu di dalam proses penyusunan AMDAL. Karena banyak sekali, bukan banyak ya, hampir semua AMDAL yang dalam tanda kutip terhambat atau bahkan gagal, dinyatakan tidak layak, izin lingkungannya tidak keluar, itu karena terkait dengan hal-hal yang aspek sosial, begitu ya, pada hal-hal yang dari sosial, begitu. Ini yang menyebabkan AMDAL itu menjadi gagal. Tapi jarang sekali misalnya AMDAL gagal karena masalah limbah, masalah debu, itu gampang untuk diselesaikan, begitu ya. Tapi kalau untuk hal-hal yang terkait dengan sosial itu tidak mudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oh ya, ada yang mau tanya, ada yang belum. Yang sudah mau tanya dulu, silakan. Ya.
Saya Fadel Pak, izin bertanya masalah AMDAL. Semisal yang tadi Bapak bilang kan AMDAL bisa terhambat atau gagal. Nah, kalau misalnya di sektor privat itu ternyata gagal, itu dan pembangunannya tetap dilanjutkan, pelanggaran sanksinya apa ya Pak? Dan juga di Undip ini udah punya AMDAL belum ya Pak? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus begitu ya dan agak sensitif. Oke, yang pertama dulu ya Mas ya, yang pertama dulu. Kalau AMDAL gagal artinya bahwa dinyatakan tidak layak ya, tidak layak yang kemudian tidak memiliki, karena tidak layak mestinya tidak mendapatkan izin lingkungan begitu ya, karena tidak layak tidak mendapatkan izin lingkungan. Kalau ternyata kemudian dia tetap membangun, dablek begitu ya, katanya nekat begitulah, bahwa dia AMDAL nggak punya izin lingkungan, dia bangun, maka sanksinya apa? Nah itu pidana Mas. Artinya kalau di undang-undang kita masih ikut yang lama ya, belum membahas. Ini karena terkait dengan sanksi itu termasuk substansi yang dirubah di Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau di Undang-Undang 32 2009 itu di pasal 109 kalau ada orang yang tidak memiliki izin lingkungan tetapi melakukan kegiatan itu bisa kena pidana penjara sampai 3 tahun dan denda sampai 3 miliar. Gitu ya. Jadi itu izinnya, apa namanya kok sanksinya. Sedangkan kalau misalnya ada pejabat yang memberi izin lingkungan tanpa melalui penyusunan AMDAL, itu juga sanksinya sama, 3 tahun 3 miliar. 3 tahun 3 miliar, itu bukan atau ya, tetapi dan. Artinya bahwa yang kalau dia punya 3 miliar terus dia nggak jadi di penjara itu tidak. Jadi dan 3 miliar, ya di penjara ya bayar denda, begitu ya 3 miliar. Atau ada ketentuan lain kalau ada penyusun yang tidak, tapi itu tidak terkait dengan itu ya, penyusun yang tidak punya sertifikasi tetapi menyusun AMDAL itu juga kena sanksi. Jadi gitu Mas, ada sanksi pidana yang harus dihadapi oleh pemrakarsa atau orang yang punya usaha itu kalau dia sudah melakukan kegiatan pembangunan tetapi tidak memiliki izin lingkungan. Itu normatifnya ya, normatifnya demikian yang diatur di dalam pasal 109 dan seterusnya di dalam Undang-Undang 32 2009. Gitu ya, yang pertanyaan pertama sudah terjawab? Sudah Pak. Sudah. Sekarang Anda penasaran pertanyaan yang kedua ya? Iya Pak. Baik, jadi kalau pertanyaan yang kedua, betul, jadi saya harus jujur begitu ya, saya harus jujur. Jadi Undip di Tembalang itu belum memiliki izin lingkungan pada saat pertama di Tembalang itu, gitu ya, belum memiliki izin lingkungan. Selanjutnya itu kan dosa begitu ya, dalam tanda kutip itu dosa. Oleh pemerintah, dan tidak hanya Undip, perlu saya garis bawahi bahwa tidak hanya Undip, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, begitu ya, pemerintah maupun swasta yang sudah membangun atau bahkan sudah beroperasi, tetapi belum memiliki izin lingkungan, begitu ya, atau bahkan belum punya dokumen lingkungan. Di era yang lalu kan belum ada izin lingkungan, tetapi dia belum menyusun dokumen lingkungan. Dan pemerintah sadar itu begitu ya, wah ini ada banyak yang melakukan dosa begitu ya, ada banyak yang melakukan dosa. Semua sektor dan semua apa namanya institusi baik pemerintah maupun swasta itu sama-sama banyak begitu ya. Sehingga kalau dibiarkan ini bukan menjadi sesuatu yang baik. Kemudian pemerintah memberi kesempatan untuk melakukan pemutihan begitu ya, pemutihan. Diistilahkan pemutihan begitulah. Banyak ya, pemutihan pajak,
kemudian PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Kurang lebih sama, jadi untuk menebus dosanya ada pemutihan. Pemutihan yang pertama tadi kalau Anda ingat di definisi di dokumen lingkungan itu ada DPPL ya, Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Itu pemutihan yang pertama. Jadi itu kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki dokumen lingkungan sehingga kemudian diputihkan dengan DPPL. Undip pernah menyusun DPPL sekali pada waktu itu beberapa tahun yang lalu begitu ya. Karena Undip belum punya dokumen lingkungan, nyusun DPPL. Tetapi setelah nyusun DPPL itu kan Undip berkembang terus. Harusnya kan itu ada izin lingkungannya lagi yang berbeda. Tetapi tidak punya izin lingkungan lagi. Padahal DPPL waktu itu berlakunya hanya 2 tahun gitu ya. Memutihkan itu kan ada batasnya. Namanya pemutihan itu kan enggak sepanjang pemutihan 2 tahun. Sehingga pada saat DPPL itu sudah tidak berlaku lagi di tahun 2013 begitu ya, karena ada di tahun 2011 sampai 2013 begitu. Kemudian Undip membangun lagi, sama yang lain juga demikian, tidak hanya Undip ya, ada pengembangan banyak yang akhirnya sampai DPPL itu selesai belum semuanya punya izin lingkungan, se-Indonesia begitu. Akhirnya tahun 2016 itu muncul kebijakan terkait dengan yang tadi DELH dan DPLH. Itu sama mekanisme pemutihan, DELH dan DPLH. Hanya bedanya DPLH dan DELH itu yang terbit tahun 2016. Lalu 2019, bukan tahun lalu, 2019 kemudian menyusun DELH untuk memutihkan diri lagi, jadi untuk menebus dosa-dosanya, dan juga instansi yang lain juga sama, rame-rame menyusun DELH, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup. Jadi ini dokumen, nanti secara khusus akan saya jelaskan begitu ya, DELH dan DPLH. Ada dokumen penebusan dosa, nanti mekanismenya saya jelaskan di belakang. Penebusan dosa akhirnya nyusun. Nah ini kan Undip mau berkembang lagi nih, kan belum berhenti pengembangannya. Sehingga ini sedang proses penyusunan AMDAL untuk pengembangan ke depan. Jadi sekarang sudah tidak punya dosa lagi. Sudah taat lah, sudah taat. Dulu memang di awal-awal ada pelanggaran begitu ya, ada pelanggaran, tetapi kemudian sudah diputihkan dengan menyusun DPPL, kemudian melanggar lagi sedikit, diputihkan dengan menyusun DELH, sudah terbit 2019 yang lalu, kemudian ini sedang menyusun AMDAL untuk pengembangan-pengembangan yang lebih besar lagi, termasuk kampus TL begitu ya, termasuk kampus teknik lingkungan. Mudah-mudahan bisa segera terwujud begitu. Jadi kita nggak numpang-numpang lagi. Jadi begitu Mas ceritanya terkait dengan AMDAL-nya Undip kita tercinta ini. Sudah terjawab? Berarti jembatan Sikatak itu juga perlu AMDAL ya Pak? Jembatan Sikatak itu hanya UKL-UPL karena pendek. Karena nanti kita lihat mana yang wajib AMDAL dan mana yang wajib UKL-UPL. Itu ada kriterianya sendiri termasuk jembatan. Bentangnya berapa dia harus nyusun AMDAL itu ada. Tetapi kalau saya melihat hanya segitu sih wajibnya hanya UKL-UPL. Jadi UKL-UPL. Baik Pak, udah terjawab. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita akhiri begitu? Pak, saya mau bertanya. Ya. Kalau terkait misalnya ini ya Pak, terkait AMDAL itu misalnya di kawasan industri, sebenarnya itu yang perlu istilahnya, yang diamdalkan itu
pembebasan lahannya aja, misalnya dari dari perbukitan gitu, terus jadi, kawasan yang kawasan industri gitu, lalu perusahaannya itu perlu misalnya ada perusahaan yang mau beli tanah di situ terus bikin pabrik itu perlu mengurusi AMDAL juga atau, cukup OPL-nya saja ya, Pak? Misalnya seperti itu. Oke, jadi kawasan industri. Kalau aturan yang sekarang, kawasan industri untuk semua besaran itu wajib AMDAL. Si kawasannya ya, kawasannya itu wajib AMDAL. Jadi misalnya begini, saya punya lahan 1000 hektar begitu ya. Amin. Punya lahan 1000 hektar. Kemudian saya berniat untuk membangun sebuah kawasan industri. Oke. Kawasan industri semua besaran itu wajib AMDAL. Jadi 1000 hektar, mau 1 hektar, mau 2 hektar, wajib AMDAL. Apalagi 1000 hektar ya, pasti wajib AMDAL. Maka saya akan menyusun AMDAL untuk kawasan industri yang akan saya bangun. Begitu ya, misalnya kawasan industri Ika Bagus begitu ya, saya bangun, saya menyusun AMDAL. Kemudian AMDAL sudah terbit, gitu ya. Maka kalau ada tenan mau menyewa lahan di kawasan industri saya. Kawasan industri itu kan memang begitu ya nature-nya. Jadi punya lahan kemudian disewakan kepada tenan-tenan yang nanti akan beroperasi di situ. Memang kan kewajibannya sekarang di PP tentang kawasan industri itu, industri yang akan berdiri kalau sebuah kota atau kabupaten itu sudah ada kawasan industri itu wajib di situ. Tidak boleh berada di luar kawasan industri. Ini sekedar informasi. Tetapi kalau tidak ada, belum punya kawasan industri, maka harus berada pada lahan yang peruntukannya adalah peruntukan kawasan peruntukan industri. Begitu ya, jadi agak berbeda. Oke, kita lanjut bahwa tenan. Nah, tenan tadi kalau mengikuti aturan yang sekarang, karena dia private, swasta, maka ikutnya adalah yang versi OSS, versi PP 24/2018. Tenan ini tidak perlu menyusun AMDAL lagi, tetapi cukup menyusun yang namanya RKL, RPL rinci. Karena kawasan itu sudah saya AMDAL, sebagai pemilik saya sudah mengamdal seluruh kawasan, termasuk dampak-dampak yang nantinya akan muncul kalau ada tenan-tenan yang masuk. Jadi AMDAL-nya namanya AMDAL pendekatan kawasan. AMDAL kawasan begitu ya. Nah, nanti si tenan itu kalau masuk hanya cukup menyusun yang disebut sebagai RKL, RPL rinci. Nanti ada tenan masuk lagi yang nyusunnya RKL, RPL rinci. Begitu maksudnya. Oh iya, Pak. Oh iya, sudah jelas, Pak. Sudah jelas ya. Jadi AMDAL-nya itu yang kawasan, nanti yang penyewa-penyewa itu hanya cukup menyusun RKL, RPL rinci, tidak menyusun AMDAL baru begitu ya. Karena kalau menyusun AMDAL baru nanti ada izin lingkungan yang banyak sekali di situ. Padahal tidak boleh satu hamparan ekosistem itu, satu pemrakarsa hanya ada satu izin lingkungan yang diperbolehkan. Nanti kita akan bahas izin lingkungan di minggu depan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau AMDAL itu kan tadi bisa dinyatakan tidak layak. Nah, dinyatakan tidak layak itu apakah ketika salah satu parameter dampak penting dilanggar atau bagaimana, Pak? Maksudnya ada berapa parameternya lah. Terus yang kedua, ini berhubungan dengan KP saya, Pak. Jadi kan kemarin saya diminta membantu membuat RKL RPL. Nah, di dalam RKL RPL itu sebenarnya apa saja ya, Pak? Soalnya saya yang dikasih contoh ke saya itu cuma limbah cairnya aja, Pak. Oke, udah itu aja pertanyaannya. Udah, terima kasih, Pak. Ya, yang pertama untuk menentukan kelayakan itu kalau di AMDAL ada 10 kriteria kelayakan lingkungan hidup. 1 terkait dengan tata ruang, ya. Yang kedua terkait dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Nanti di belakang akan saya jelaskan. Yang ketiga terkait dengan pertahanan dan keamanan.
kemudian terkait dengan perakiraan secara cermat, terkait dengan evaluasi dampak secara holistik, terkait dengan entitas ekologi, terkait dengan emic view dari masyarakat, terkait dengan gangguan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berada di sekitar lokasi kegiatan, termasuk terkait dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Jadi kalau 10 kriteria tersebut bisa terpenuhi, maka dinyatakan layak. Tetapi kalau ada satu kriteria yang tidak terpenuhi, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak. Misalnya terkait dengan entitas ekologi begitu ya. Ada sebuah hotel misalnya yang mau dibangun di Kalimantan yang merupakan habitat orang hutan. Nah, setelah dilakukan kajian ternyata bahwa hotel itu bisa mengganggu keberlangsungan proses ekosistem si orang utan itu. Jadi orang utannya terganggu lah, katakanlah demikian. Kemudian secara ilmiah bisa dijustifikasi bahwa dia akan mengganggu entitas ekologis yang ada di situ. Sehingga dinyatakan tidak layak. Walaupun yang lain layak misalnya ya, 9 kriteria yang lain layak, maka kegiatan tersebut tetap dinyatakan sebagai kegiatan yang tidak layak. Jadi ada 10 kriteria. 10 kriteria yang nanti digunakan untuk menentukan kelayakan. Yang pertama sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, Anda diminta untuk membuat pelaporan RKL-RPL. Maksudnya itu? Iya, Pak. Ya. Nah, sebenarnya untuk melaporkan pelaksanaan izin lingkungan, sekarang istilahnya itu ya, pelaksanaan izin lingkungan, yang pemantauan itu ya, pemantauan RKL, RPL, Anda harus punya akses terhadap RPL-nya paling tidak. Punya enggak dokumen rencana pemantauan lingkungan hidupnya? Kalau di tempat saya belum ada, Pak. Loh, belum punya dokumen lingkungan? Nah, dokumen lingkungan itu cuma izin lingkungan? penyimpanan B3 sama pengolahan. Izin lingkungannya cuma 2 itu, Pak, yang saya dapat. Itu bukan dokumen lingkungan ya. Dokumen lingkungan maksud saya AMDAL atau UKL UPL sudah punya? Oh, kalau UPL UKL-nya sudah ada, Pak. Cuman ada satu gedung yang belum di UPL UKL kan. Itu melanggar. Ya sudah, itu bukan di ranah Anda untuk itu ya, tapi ya nanti kalau misalnya pembimbing di sana ngobrol-ngobrol ya bisa diberi, Pak itu harusnya ada dokumen lingkungannya juga begitu kan. Tetapi kalau udahlah katakanlah dokumen gedung yang tadi nggak usah kita urusin, nggak usah kita bahas begitu, bahwa kalau Anda punya UKL UPL-nya, lihat saja di matriknya. Matrik upaya pemantauan lingkungan hidupnya. Udah punya toh? Sudah pernah lihat? Iya, Pak, ada. Nah, matrik upaya pemantauan lingkungan hidup di situ kan ada apa-apa yang harus dipantau. Kualitas udara kah ada, kebisingan ada kah, atau limbah cair, kemudian termasuk lalu lintasnya misalnya, kan tertuang di situ semua. Nah, itu dilihat. Harusnya yang tertuang di situ semuanya ya harus dipantau, harus dilaporkan. Tidak hanya limbah cairnya tok. Gitu ya. Tapi nggak tahu, kalau siapa tahu di dalam UPL-nya, upaya pemantauan lingkungan hidupnya memang hanya mensyaratkan untuk memantau limbah cair saja, ya itu beda ceritanya. Tapi kalau membuat laporan ya dasarnya dari UPL itu. Bisa jadi yang disuruh mantau termasuk kualitas udara ambien, termasuk kebisingannya, termasuk persepsi masyarakat, termasuk apa. Anda bisa lihat di matrik UPL-nya. Matrik upaya pemantauan. Sebenarnya matriknya jadi satu UKL UPL itu. Yang sebelah kiri yang UKL, yang sebelah kanan yang UPL. Nanti dilihat saja. Gitu ya, Mbak? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kan ada amanatnya apa-apa saja yang harus dipantau. Oke?
Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak Ika, saya mau tanya, Pak. Halo? Ya. Oh iya, jadi kan ini terkait juga dengan KP saya. Nah, kemarin saya tuh dapat yang namanya file Renja sama Renstra. Nah, itu tuh apa ya, Pak? Itu masuk kemana ya, Pak? Saya belum mudeng. Renstra Iya, itu Renstra sama rencana Renja. strategis dari si perusahaanmu. Iya. Oke. Itu sih tidak terkait dengan dokumen lingkungan ya. Artinya itu kan hanya rencana strategis bagi perusahaan untuk mengembangkan diri di masa-masa yang akan datang. Dia mau melakukan apa saja begitu kan? Isinya kan kurang lebih itu. Iya. Tetapi itu bukan masuk. Bukan. Oh, itu gitu. kan untuk kepentingan internal mereka sendiri. Oh. Kalau dokumen lingkungan memang terkait dengan izin gitu ya, dan izin dan kewajiban-kewajiban bagi si pemegang izin lingkungan terhadap lingkungan eksternalnya gitu ya, terhadap lingkungan eksternalnya, bisa sosial, bisa ekonomi, bisa lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kalau Renstra itu lebih bagaimana si perusahaan itu merencanakan untuk melakukan sesuatu, biasanya sih mengembangkan diri ya. Jadi tidak terkait dengan, bisa jadi terkait dengan dokumen lingkungan, tetapi sebenarnya itu bukan hal yang wajib gitu ya, diatur oleh peraturan perundangan kita. Oh, oke, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, saya mau bertanya. Kalau untuk dokumen lingkungan itu ada masa berlakunya nggak, Pak? Tidak ada. Jadi selama dia tidak melakukan perubahan apapun, dia tetap berlaku selamanya. Misalnya begini, hotel 10 lantai ya, 10 lantai atau 20 lantai lah, 20 lantai, dia dapat izin lingkungan dan kemudian pada saat dia beroperasi ya, dia hanya 20 lantai, kamarnya yang nggak nambah, apa-apanya nggak nambah, sama terus ya, artinya bahwa dokumen lingkungan itu tetap berlaku. Lah beda kalau kemudian dia nambah 2 lantai lagi atau beli lahan di sebelahnya. Lah itu baru dia memiliki kewajiban untuk merubah izin lingkungannya. Gitu ya. Jadi selama tidak ada perubahan, dokumen lingkungan itu berlaku selamanya begitu ya. Jadi ya yang harus dirubah itu kalau kegiatannya berubah. Nambah lahan, nambah alat, nambah luasan bangunan, ganti bahan baku, begitu kan, itu harus dirubah izin lingkungannya. Begitu? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi? Pak, kalau AMDAL itu sifatnya public access nggak, Pak? Oh, public access, yaitu dokumen publik. Bisa diakses siapapun. Tidak dirahasiakan begitu ya, public access. Biasanya diaksesnya di mana, Pak? Anda bisa datang ke Dinas Lingkungan Hidup, atau sekarang kan juga ada yang bisa diakses secara online. Selama Dinas Lingkungan Hidup itu sudah upload, ya dia bisa diakses secara online. Jadi aksesnya yang paling mudah ya di DLH, Dinas Lingkungan Hidup, bisa provinsi, bisa di mana kewenangan kegiatan tersebut berada, di kabupaten, kota, atau kalau kewenangan pusat ya di DLHK. Yang jelas bahwa dia adalah dokumen publik. Jadi bukan private begitu ya, bukan konfidensial, itu bukan, tetapi dokumen publik. Gitu ya. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Apa itu? Halo, Mas, suaramu bergetar kalau di saya ya. Yang lain bisa dengar? Gimana? Iya, sama Pak, suaranya kurang jelas. Kurang jelas. Sudah, tetapi kayak robot gitu, Pak.
Permisi Pak, maaf kebetulan kan tadi saya terlambat masuk kelas Pak. Masalah absen. Iya. Oh ya. Ya, di sini saya share lagi barcode-nya, QR code-nya. Baik Pak, terima kasih banyak. Yuk. Selain absen ada? Ada ya? Baik, saya share lagi QR code-nya. Silakan, yang belum absen tinggal 2 mahasiswa. Sudah bisa Brahma? Belum nambah? Sudah? Oh masih 59? Sudah, tapi yakin sudah ya? Sebentar Pak, saya cek lagi Pak. Sudah? Sudah masuk Pak. Sudah masuk. Baik, ada lagi yang belum bisa absen? Sudah semua ya? Baik, kalau sudah semua, nanti saya tutup. Saya harap sudah tidak ada yang ketinggalan begitu. Oke, berarti sudah. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi minggu depan dalam waktu yang kurang lebih sama. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Sama-sama.